Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Vikon terakhir pada modul 3 ini, kita akan membahas mengenai perhitungan biaya variabel dan pelaporan segmen sebagai alat untuk manajemen. Nah, di sini kita harus menentukan bagaimana hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di dalam menentukan hubungan antara produksi, penjualan, dan laba, di sini kita harus melihat adanya perubahan dengan menggunakan kedua metode tadi. Perubahan apa? Ya, perubahan produksi dan penjualan tersebut, sehingga akan diketahui labanya berapa. Gitu. Di sini ada unit diproduksi sama dengan unit dijual. Nah, apabila jumlah unit produksi sama dengan jumlah unit dijual, maka tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada perbedaan antara laba operasi menurut kedua metode tersebut, baik yang biaya penuh maupun biaya variabel. Nah, jadi jumlah unit yang diproduksi itu sama dengan yang dijual, maka BOP tetapnya pun diakui sama di dalam kedua metode tersebut. Jadi nggak ada perbedaan ataupun nggak ada perubahan pada persediaan. Labanya pun sama gitu, semuanya sama. Berbeda dengan unit produksi itu lebih besar daripada unit yang dijual. Nah, di sini dengan menggunakan metode biaya penuh, BOP yang diakui sebagai biaya periodiknya itu hanya meliputi pada biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada jumlah unit yang dijual dalam periode yang bersangkutan saja, dan masih tetap terdapat pada BOP tetapnya yang melekat pada persediaan akhir yang belum terjual. Jadi dia dampak terhadap persediaannya ini meningkat dan lebih laba operasinya pun lebih besar daripada laba operasi biaya variabel. Begitu juga dengan yang unit produksi lebih kecil daripada unit yang dijual. Ini kebalikan dari yang lebih besarnya tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya kita melihat hubungannya antara produksi dan penjualan. Di sini ada contohnya bahwa untuk yang biaya bahan baku Rp8 sampai dengan harga jual per unitnya di sini adalah 20. Nah, di sini masih ada di dalam soal. Ini soal berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kemudian ini tambahan soalnya juga. Di sini kita sudah ada keterangannya untuk persediaan awal. Nah, untuk yang 2020, kemudian unit produksi, penjualan, dan persediaan akhirnya. Jadi ini sudah tersedia, kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat laporan laba rugi dengan menggunakan BPV. Nah, jadi penentuan biaya variabel. Kita menentukan biaya variabelnya terlebih dahulu selama 3 tahun untuk melihat apakah hubungannya antara produksi, penjualan, dan laba di dalam penentuan biaya variabel tersebut. Nah, di sini untuk yang tahun 2008 sebesar 6 juta. 6 juta itu diperoleh dari harga jual dikali unit yang dijual. Harga jualnya di sini kan 20 tuh. Nah, harga jualnya di sini 20, kemudian dikalikan dengan 300 unit yang ini penjualannya, maka hasilnya 6 juta. Nah, jadi kalian tinggal kalikan saja di sini 20 dikali 200, 20 dikali 400. Maka ada yang 6 juta, 4 juta, 8 juta. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, kemudian kalian tetap menghitung biaya variabel totalnya. Yang pertama adalah harga pokok penjualan biaya variabelnya. Di sini karena kita biaya variabel penentuannya, maka kita akan memperhitungkan biaya variabel per unitnya dulu di sini ya, sampai BOP variabel. Kalian totalkan terlebih dahulu, sama sih sebenarnya dengan yang di awal tadi. Kalian totalkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau ditotalkan kan jadi 12 tuh. Ya, jadi 12. Kemudian kalian kalikan. Nah, kalikan dengan yang mana? Kalikan dengan yang
penjualannya tadi yang ada di dalam soal. Nah ini ya, 12 dikali 300, 12 dikali 200, 12 dikali 400. Jadi hasilnya 3.600, 2.400, dan 4.800. Benar nggak itu? Ya Bu, benar Bu. Ya, kemudian untuk yang biaya administrasi dan umum, di sini kita bisa melihat 150 ini diperoleh dari, nah di sini karena dia ini masih penentuan biaya variabel, maka kita tinggal kalikan saja 0,50 dikalikan dengan 300 yang penjualannya tadi, ya penjualannya tadi yang ini. Nah, kita kalikan dengan 300, 0,50 dikali 300, 0,50 dikali 200, 0,50 dikali 400, maka hasilnya ada yang 150, 100, dan 200. Nah, maka kita akan memperhitungkan margin kontribusinya. Kurangin aja ini, mulai dari totalkan terlebih dahulu 3.600 ditambah dengan 150.000 ditotalkan, baru kalian kurangi dengan penjualan. Nah, caranya sama dengan yang di awal ya. Kemudian kita akan mengurangi biaya tetap totalnya, yaitu pada BOP tetap. BOP tetapnya ini adalah 300.000 karena dia sifatnya tetap. Nah, ini ya. Nah, karena sifatnya tetap, kita tinggal pindahkan saja. Begitu juga dengan biaya pemasarannya. Kita tinggal pindahkan saja di sini, totalkan terlebih dahulu biaya tetapnya, baru kalian kurangkan dengan margin kontribusi totalnya, sehingga masing-masing per tahunnya ini adalah menghasilkan laba operasi sebesar 1.850.000, ada yang 1.100.000, ada yang 2.600.000. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Ya Bu. Untuk yang selanjutnya kita menentukan biaya variabel harga pokok penjualan variabelnya. Ini belum ke yang biaya penuhnya, tapi yang harga pokok penjualan variabelnya. Di sini kan persediaan awalnya 1.200.000 dengan dibebankannya pada tahun 2020-nya itu 100.000. Kalian tinggal kalikan aja dengan jumlah per unitnya itu, jumlah biaya per unitnya. Untuk yang biaya variabel itu kan 12 tadi. 12-nya itu kan dari 8 ditambah 3 ditambah 1. Nah, maka hasilnya di sini kalau kita kalikan 12 dikali 100.000. 100.000 ini sudah ada di dalam unit persediaan awal pada tahun 2020. Jadi kalian maka hasilnya 1.200.000 kalian cantumkan di sini ya. Kemudian untuk yang harga pokok produksi variabelnya di sini tinggal sama sih sebenarnya semua. Kalian tinggal kalikan saja dengan 12 dikali 300. 12 juga dikali 300, 12 dikali berapa di sini. Nah, 300 semuanya. Ini unit produksinya ini. Kalikan dengan 12, 12, 12 semua. Makanya di sini nilainya pun sama. Ya. Ini unit produksi, kalau ini unit terjual apa gimana? Kalau yang ini kan sama dengan yang di sini, tinggal kalian pindahkan aja. Nah, ini. Ya, bisa dipahami ya. Bisa dipahami enggak? Jadi barang yang tersiap dijual itu ya tinggal kalian tambahkan aja. Di sini 3.600.000, 3.600.000 baru nih 4.800.000 nih. Jadi untuk yang persediaan akhirnya 1.200.000 itu sama karena persediaan akhirnya di sini adalah Rp100.000 dikalikan 12 tetap sama dengan persediaan awal. Maka kalau kita menghitung harga pokok penjualan variabelnya
di sini adalah tinggal kalian ini kan saja apa namanya kurangkan. Nah, kurangin karena di tahun 2018 persediaan akhirnya tidak ada, maka tetap nilainya 3.600.000. Untuk yang 2019 kita kurangkan dengan 1.200.000, 2.400.000 dan 4.800.000, nanti sisanya tinggal 4.800.000 karena tidak ada di dalam persediaan akhir pada tahun 2020. Bisa dipahami? Ya? Insya Allah bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Nah, kemudian untuk yang biaya penuh. Biaya penuh juga caranya sama dengan yang tadi. Kalian tinggal kalikan aja dengan harga jual dikalikan dengan unitnya. Nah, untuk yang apa namanya 6 juta. 6 juta sama enggak dengan yang tadi itu? Sama enggak? Atau dikalikan dengan 12? Enggak dong ya. Jadi dikalikan dengan 20. Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali 300.000. 300.000 dari mana? 300.000 dari unit penjualan. 20 dikali 200. 20 dikali 400.000. Nah, itu yang membedakan. Sebenarnya sih yang membedakan pada harga pokok penjualannya saja. Nah, karena di sini adalah harga pokok penjualannya, kita menghitungnya sebesar Rp13. Kalau tadi kan Rp12 ya. Kalau jumlah biaya per unitnya kan Rp12 yang biaya variabel. Nah, sedangkan untuk yang biaya penuh itu berapa? Rp13. Rp13 itu diperoleh dari mana? Caranya di sini adalah kita membagi terlebih dahulu untuk menentukan biaya produksi per unitnya. Jadi Rp300.000 dibagi dengan 300 unit itu kan nilainya 1. Ya enggak? 1 enggak nilainya itu? Ya, 1. Iya, Bu. Nah, ditambah dengan 8, ditambah dengan 3, dan ditambah dengan 1. Kalau di sini kan 12. Kalau kita bagi dengan ini kan jadinya 1. Kalau kita tambah 1 kan jadinya 13, ya kan? Nah, jadi itu yang membedakan. Kalian jangan salah paham. Nah, kemudian itu kan hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ada yang 3.900.000. Nah, kita tinggal kalikan aja dengan unit penjualannya. Berarti kan 13 dikali 300. Maka hasilnya 3.900.000. 13 dikali 200. Hasilnya 2.600.000. 13 dikali 400. Hasilnya 5.200.000. Sehingga ketemulah laba kotor. Tinggal kalian kurangin saja setiap tahunnya. Maka ada yang 2.100.000, 1.400.000, 2.800.000. Baru kalian kurangi dengan biaya pemasarannya. Biaya pemasarannya dari mana? Kita mengkalikan dulu 0,50-nya tadi, dikalikan dengan unit penjualannya. Nah, sama dengan itu kan 150. Nah, kemudian ditambah dengan yang biaya pemasaran, administrasi, dan umum yang sifatnya tetap per tahunnya itu Rp100.000. Maka hasilnya 250. Begitu juga dengan yang 2019, 0,50 dikalikan dengan 200 ditambah 100 misalkan. Kemudian begitu juga dengan yang 2020, caranya sama. Sehingga diketahui laba operasinya untuk yang 2018 sebesar 1.850.000, tinggal kalian kurangin aja dari laba kotor dengan biaya pemasaran, administrasi, dan umum, sifatnya tetap pada biaya penuh. Jadi di sini kalian lebih sederhana dengan menggunakan penentuan biaya penuh. Nah, kemudian
harga pokok penjualan penentuan biaya penuh, di sini kan sebenarnya yang membedakannya itu adalah kita tidak hanya membuat laporan laba ruginya saja, tapi kita hanya memperhitungkan berapa harga pokok penjualan masing-masing metode tadi, baik yang biaya variabel maupun biaya penuh. Nah, di sini persediaan awal. Persediaan awalnya kan 1.200.000 di tahun 2020. Tinggal kalian kalikan aja, tadi kan persediaan awal di dalam soalnya kan 100.000 dikalikan dengan 12. Nah, kemudian untuk yang harga pokok produksinya 2018 3.900.000, kemudian untuk yang 2009 pun sama semua. Kenapa sama? Ya tinggal dikalikan aja, 13 rupiah dikali 300 semua. 300 itu dari mana? Ya unit produksinya. Nah, di sini karena dia sama unit produksinya tiap tahun, maka ya yang diproduksi juga sama ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, nah di sini untuk yang selanjutnya barang yang tersedia dijual tinggal kalian kurangin saja ya, ditambahin ya. Nah, ditambahin. Di sini kan untuk yang 2018 nggak ada tuh, maka nilainya tetap, ini tetap. Nah, kemudian di sini ini berapa jadinya? Kok bisa 5.200.000? Kok di sini 2.400.000? Kok bisa seperti itu? Kenapa ini? Kalau 1.300.000 ditambah dengan 3.900.000 nilainya berapa? 5.200.000, Bu. Ya. 5 juta. Oke, berarti salah tadi ya. Jadi di sini kita tinggal totalkan saja bahwa untuk yang 1.300.000 itu kan 13 rupiah itu, karena ini kan biaya penuh. Kalau biaya variabel kan 12 tuh tadi. Nah, kalau ini kan biaya penuhnya sebesar 13 rupiah. 13 rupiah dikalikan dengan persediaan awal pada akhir tahun 2020, maka hasilnya 1.300.000. Kalau kita tambahkan jadi 5.200.000. Nah, begitu juga dengan yang persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu kita kalikan 13 rupiah dikali 100.000, maka tetap sebesar nilai persediaan awalnya tadi. Nah, kemudian baru kita kurangkan saja, kurangin 3.900.000 barang yang tersedia untuk dijual atau yang siap dijual, dikurangi dengan persediaan akhir karena tidak ada, ya nilainya tetap. Kalau di sini kan nilainya akan berubah sebesar 2.600.000. Di sini pun sama gitu ya. Nah, kemudian untuk yang paham nggak ini? Paham. Oke. Untuk yang selanjutnya kita membedakan laba di antara kedua metode tersebut. Untuk yang penentuan biaya penuh, labanya ini kita peroleh dari yang masing-masing yang sudah kita tentukan. Kan hasilnya tadi berapa? Ada yang 1.800.000 sekian. Ini kan kalian tinggal pindahin aja sebenarnya, baik yang biaya variabel maupun yang biaya penuh, kalian tinggal pindahkan saja. Nah, kemudian untuk yang penentuan biaya variabel ini juga sama, kalian tinggal pindahin aja. Tadi kan udah di laba operasinya sudah ditentukan. Jadi di sini kita melihat perbedaannya karena pengurangannya ini nilainya sama, maka hasilnya 0. Kemudian kalau yang ini biaya penuhnya lebih besar daripada biaya variabelnya, maka selisihnya 100. Nah, kemudian untuk yang tahun 2020 biaya penuhnya lebih kecil daripada biaya variabelnya, laba operasinya, maka hasilnya minus 100.000 rupiah. Jadi ini yang perbedaannya. Yang untuk lebih jelasnya lagi, caranya sama dengan yang ini, unit produksi, unit penjualan, perubahan dalam persediaan. Di sini unit penjualannya ini sama unit produksinya kan udah di dalam soal tuh tadi. Nah, kalau di dalam perubahan persediaannya kan kalian tinggal pindahkan aja ini yang kolom kuning ini ke sini. Nah, untuk yang tarif BOP-nya 1 ya, tadi kan udah di dalam soal. Kemudian perbedaannya pun ya signifikan ya, karena sesuai dengan yang ada di dalam kolom warna kuning ini.
Jadi lebih enak kita melihat perbedaan di antara kedua metode tersebut. Berarti artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan metode biaya penuh yang lebih besar nilainya daripada biaya variabel, maka hasilnya ini ya plus ya. Tapi kalau kita melihat biaya penuhnya lebih kecil daripada biaya variabel, maka hasilnya minus. Kalau sama ya hasilnya 0. Tuh. Ya sebenarnya sama dengan penjelasan saya yang di awal tadi, yang ini. Ada unit diproduksi sama dengan unit dijual, lebih besar maupun lebih kecil. Laba operasinya sama dengan biaya variabel, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Itu hasilnya nanti sama dengan penjelasan yang ada di dalam sini. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa nggak? Mau nanya, Bu? Ya, silakan. Mau nanya. Itu yang metode penentuan biaya variabel yang dari slide sebelumnya atau dari mana, Bu? Penentuan ya dari slide sebelumnya laba operasinya. Oh, udah tinggal pindahin. Iya, tinggal pindahin aja ini. Tinggal kalian pindahin kan aja ya, Bu. Ini kan laba operasinya ini kan. Lihat, 2020 2.500.000. Ini kan udah ada nih. Ya kan? Nah, kalau harus metode biaya penuh dulu, biaya variabelnya. Nah, baru harus secara beratur ya. Bisa dipahami? Bisa? Iya, Bu. Bisa, Bu. Sampai di sini dulu. Salam sehat dan sukses terus buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam sehat semuanya. Ya.